Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Sehat? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Ya, Iya, Bu. Aisyah Rizky, Bu. Hadir. Lailatul Maghfirah, Hadir. Nadiatul Husna, Hadir, Bu. Syifa Maharani, Belum hadir, Bu, Belum Syifa. hadir kayaknya deh, Bu. oh ya Kayaknya udah. Sinyalnya hilang. Trouble, Bu, sinyal. Oke, berarti Syifa Maharani belum hadir ya. Iya, Bu. Belum, Bu. Kita lanjut aja pertemuannya. Hari ini kita akan membahas mengenai trigonometri. Sebelum kita bahas trigonometri, kan minggu lalu kita udah belajar tentang inverse. Ada yang mau ditanya nggak tentang materi minggu lalu mengenai inverse? Enggak, Bu. Enggak, Bu, insya Allah. Enggak, Bu. Nggak ada yang ditanya, udah paham semua berarti ya? Ya Allah. Insya Allah, Bu. Siap. Oke, berarti kita mulai materi baru, yaitu mengenai trigonometri. Sebelum mulai, kita mau bahas dulu tentang kompetensi dasarnya. Yang pertama, kompetensi dasarnya itu untuk menjelaskan hubungan antara radian, putaran, dan derajat sebagai satuan pengukuran sudut. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengukuran dalam satuan radian atau derajat pada segitiga siku-siku. Dan indikator penilaiannya itu menentukan nilai radian derajat sebagai satuan pengukuran sudut dan hubungannya. Langsung kita mulai aja. Sebelum kita belajar mengenai trigonometri, sebaiknya kita review dulu nih materi tentang lingkaran waktu di sekolah menengah pertama. Masih ingat semua? Yang Insya tentang Allah. Kita mulai Bagian-bagian lingkaran, Bu. ya. Iya, bagian-bagian lingkaran atau unsur-unsur di lingkaran. Oh, yang ada busur-busur itu ya, Bu? Iya, benar. Coba ya, saya tanya dulu. Kalau misalnya, oh ini titik apa namanya? Oh, itu. Oh, ya, pusat, benar. Bu. Titik pusat lingkaran. Kalau jari-jari lingkaran, yang mana? DO. DO. AB bukan? AB yang benar ya, Bu? DO juga, Bu. DO. Iya, BO juga. DO, BO. Selain itu? BO, CO. 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 Setelah itu? AO, E. Ya, ada lagi CO, AO. Jadi jari-jari di gambar ini ada berapa? Ada 4. Ada 5. Iya, ada 4. Ada CO, BO, ada 4, Bu. DO, AO. Iya, benar. Ada 4 berarti ya? Ibu, kalau misalkan saya OE, bisa nggak, Bu? OE. E-nya ada garis yang menghubungkannya E dan O nggak? Oh iya, nggak ada ya, Bu? Berarti bukan jari-jari. Di jari-jari udah paham semua? Sudah. Insya Allah sudah, Bu. Setelah jari-jari, bagian diameternya yang mana? Itu yang AB. CD. CD. Ya, AB dan CD. Di AB dan CD. Setelah itu, coba yang panah ini nih yang Ibu tunjuk. Ini namanya bagian apa ya? Juring apa tembereng ya, Bu? Ayo, bagian apa ya? Juring. Coba kita lihat ya. Juring deh, Bu, kayaknya. Bentar, ini kayaknya ada masalah. Nggak ke next ya, sebentar. Sebentar ya, ini Ibu benerin dulu PowerPoint-nya. Udah terlihat lagi PowerPoint-nya? Saya belum, Bu. Udah, Bu. Dah. Dah. Sudah. Oh ya, tadi Syifa sudah hadir berarti ya?
Ya, Bu. Ya, berarti Syifa di absennya sudah terlihat hadir. Kita lanjut materinya ya. Kita lagi bahas materi review tentang lingkaran. Sekarang kita bahas bagian yang ditunjuk panah. Bagian yang warna hijau ini disebutnya juga, kita geser aja deh ininya. Disebut juga juring. Berarti benar ya, tadi yang jawab Aisyah, jawab dengan juring benar. Nah, dia juga tadi bilang juring ya? Ya, benar. Iya, Bu. Saya juga, Bu, juring sama tembereng. Iya loh. Iya benar, Ella benar juga juring. Setelah itu coba bagian yang tadi FO. FO disebut apa kalau FO? Ada yang tahu? Coba Apa ya, review Bu? lagi. Garis. Syifa, tahu Syifa? Tema, FO. Ada yang tahu? Kita lihat ya. Kalau Ayo, Bu, tema. iya benar, disebut dengan apotema. Pintar sekali Ella. Oke, makasih, Bu. Coba kalau bagian yang terakhir nih, panah hijau yang ini. Bagian yang diwarnai hijau. Itu baru tembereng. Tembereng, Bu. Ya, benar. Disebut dengan tembereng. Sampai sini bagian-bagian lingkaran atau unsur-unsur lingkaran. Ada yang masih bingung nggak? Enggak. Ingat, Udah. sudah diingat kembali ya materi yang waktu Sudah. SMP. Coba kita, kalau Ibu tanya, derajat di lingkaran penuh itu berapa derajat? 360. 360. 360. Ya, benar. 360 derajat. Berarti bagian review lingkaran sudah ya. Kita lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang sudut. Kita bahas tentang pengertiannya dulu berarti. Sudut adalah bagian yang terletak di antara dua sinar garis yang berpotongan. Sudut adalah besaran rotasi suatu ruas garis dari titik pangkalnya ke posisi yang lain. Dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan sudut selalu dibatasi oleh dua garis yang berpotongan. Besaran sudut selalu dikaitkan dengan perputaran suatu lingkaran penuh. Nah, ini contoh gambarnya. Yang sebelah kiri, yang Ibu tunjuk ini, sudut dalam lingkaran. Sudutnya bisa disebut AOB atau BOA. Sama juga yang ini sudut antara dua garis. Berarti bisa kita lihat, perpotongan dua sinar garis disebut titik sudut. Sedangkan dua sinar garis disebut kaki sudut. Coba kita lihat gambar yang sudut antara dua garis. Yang Ibu lingkaran sini. Kira-kira titik sudutnya yang mana? Melalui pengertian ini. Oh, Titik sudutnya B, O, sama A. Titik sudut nih, perpotongan dua sinar garis. Yang perpotongannya aja, berarti yang mana? Oh, berarti O. Yang O-nya aja, ya benar. Nah, kalau yang kaki sudutnya apa? B sama B sama A. B, O, A, O. Iya, benar sekali. BO dan AO. Oh, gitu. O. Untuk pengertian sudut paham ya? Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Sekarang kita masuk selanjutnya tentang derajat, radian, dan putaran. Nah, derajat, radian, dan putaran ini disebut sebagai satuan sudut. Jadi biasanya kita hanya tahu kalau misalnya sudut itu sebagai derajat aja kan, yang lebih umum dikenalnya. Ternyata satuan sudut yang lain itu ada yang lainnya, seperti radian dan putaran. Ini ketiga satuan ini yang biasanya akan kita sering temui. Tapi sebenarnya ada lagi satuan lain selain derajat, radian, dan putaran. Ada yang tahu nggak selain tiga ini apa satuannya? Satuan lainnya itu ada menit, ada detik juga. Tapi menit dan detik di satuan sudut ini berbeda sama menit dan detik pada satuan waktu. Tapi menit dan detik ini nggak akan kita bahas sebagai satuan sudut. Yang menjadi fokus utama kita tiga ini, derajat, radian, dan putaran. Kita masuk ke materinya ya. Baik, Bu. Pertama kita akan bahas tentang derajat. Derajat itu bisa lebih mudah dilihat di gambar ini.
Tadi kan kita udah bahas ya, kalau satu lingkaran penuh 360 derajat. Ya, benar sekali. Kalau setengahnya berarti berapa derajat? 180. Ya, 180 derajat. Kalau 1/4, iya benar. Kalau 1/4 lingkaran, 90 derajat. Kalau 1/360 derajat. Kalau 1 derajat. iya benar, 1 derajat. Berarti kita bisa tarik kesimpulan, besar sudut lingkaran penuh tadi 360 derajat. Besar sudut setengah lingkaran 180 derajat. Dan sudut 1/4 lingkaran 90 derajat. Sampai sini ada yang mau ditanya? Enggak. Lanjut ke bagian putaran. Ya, kenapa Ella? Enggak, Bu. Ella sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Oke, kita lanjut lagi ya. Bagian putaran. Kalau tadi satu lingkaran penuh 360 derajat, dalam putaran, satu lingkaran penuh disebut dengan satu putaran. Satuannya sebagai putaran. Nah, kalau 180 derajat, berarti sebagai berapa putaran? Setengah. Iya, benar. Setengah putaran. Kalau 90 derajat? 1/4. 1/4 putaran. Dan kalau 1 derajat? 360. Iya, 1/360 putaran. Ini artinya kita bisa menghubungkan nih, hubungan antara putaran dengan derajat. Yang sudah tadi kita ketahui di awal ya. Berarti satu putaran sama dengan 360 derajat, yang artinya 1 derajat akan sama dengan 1/360 putaran. Oh iya. Sampai sini ada yang mau ditanya tentang putaran? Tidak. Ya, oke. Kita lanjut ke selanjutnya mengenai radian. Pengertian radian. Radian diartikan sebagai besar ukuran suatu sudut, pusat, atau bisa kita sebut dengan theta, simbolnya seperti ini. Kelihatan semua simbolnya ya? Kelihatan, Bu. Iya, kelihatan. Yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Jadi satu radian itu dihitung saat busur lingkarannya sama dengan panjang jari-jarinya. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Ini besar jari-jarinya misalnya OB sepanjang R. Dan busur lingkarannya AB juga panjang R. Itu disebut dengan satu radian. Jadi tetanya itu akan sama dengan panjang busur AB berbanding jari-jari, sama dengan R berbanding R, sama dengan 1 radian. Ini akan kita sebut sebagai pengertian 1 radian. Jadi tadi Ibu ulangi lagi ya, pengertian 1 radian adalah saat panjang busur lingkaran sama dengan panjang jari-jarinya. Itu pengertian 1 radian. Atau dapat dituliskan juga, besar sudutnya akan sama dengan panjang busur per jari-jari radian. Mengenai radian nih, ada yang mau ditanya nggak? Agak membingungkan mungkin ya kalau yang radian. Iya, Bu. Berarti Bu itu panjang busurnya bisa selain R gitu ya, Bu? Panjang busurnya harus sama dengan jari-jarinya atau gimana sih, Bu? Kalau panjang dengan jari-jarinya itu pengertian 1 radian. Tapi kalau kamu menghitung tetanya, misalnya ini bukan R, misalnya 2R gitu kan contohnya. Ya. Misalnya AB-nya 2R, tapi jarinya tetap R kan. Berarti tetanya sama dengan berapa? 2R per R. Berarti 2 radian. Radian. Oh, gitu ya, Bu. Ya, benar. Yang di gambar ini pengertian tentang 1 radian. 1 radian. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Aisyah. Yang lain ada yang mau ditanya? Enggak, Bu.
Tidak ada ya. Kalau tidak ada, lanjut ke materi selanjutnya mengenai hubungan derajat dan radian. Tadi kita udah ngitung radian. Sudah tahu nih pengertian radian. Sekarang kita mau mencari hubungannya antara derajat dan radian. Kita lihat gambar satu lingkaran penuh ini, 360 derajat. Kita mereview lagi nih, rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran kan sama dengan 2πr. Ya. Jika satu putaran penuh, maka panjang busur lingkaran akan sama dengan keliling lingkaran. Benar nggak? Benar. Iya, benar. Maka panjang busur akan sama Ya, dengan Bu, keliling benar. lingkaran. Karena satu putaran penuh, maka tetanya akan jadi 360 derajat. Paham? Berdasarkan rumus sebelumnya mengenai radian, tadi kan theta radian itu sama dengan panjang busur berbanding dengan jari-jari. Ya. Nah, maka bisa kita hitung kayak gini. 360 derajat sama dengan panjang busurnya keliling dibagi R radian. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Tidak. Tidak. Paham ya? Paham, Bu. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita substitusi nilai kelilingnya dengan 2πr. Berarti akan jadi 360 derajat sama dengan 2πr dibagi R radian. Karena sama-sama mempunyai unsur R, kita bisa eliminasi penyebut dan pembilangnya. Jadi, 360 derajat sama dengan 2π radian. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya nggak? Tidak. Paham ya? Masih paham. Setelah itu, ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama kita bagi dengan 2. Berarti jadi 360 derajat dibagi 2 sama dengan 2π dibagi 2. 2-nya kita eliminasi ya. Tinggal pi radian. Ya, Bu. Jadi hasil akhirnya 180 derajat sama dengan pi radian. Sampai hasil 180 derajat sama dengan pi radian. Apakah ada yang ditanya? Tidak. Tidak, Bu. Oke, berarti lanjut ya. Berarti kesimpulannya 180 derajat sama dengan pi radian. Atau bisa kita tulis dengan 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Atau bisa kita hitung juga 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Paham ya? Berarti ini hubungan antara derajat dan radian sudah kita ketahui. Kalau yang tadi sebelumnya, ini adalah hubungan antara putaran dengan radian. Maaf. Maksud saya putaran dengan derajat. Maksud Ibu putaran dengan derajat ya, yang ini ya. Yang ini derajat dan radian. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Tidak. Tidak. Masih bisa Kita lanjut paham. ya. Paham ya? Ya, Bu. Kita lanjut Paham, sama, Bu. mengenai contoh soalnya. Yang pertama, contoh soal yang pertama. Nyatakan sudut-sudut berikut dalam satuan radian. Yang A 270 derajat, yang B 330 derajat. Coba kita analisis hasil jawaban soalnya ya. Kita lihat nomor 1 yang A, 270 derajat. Kita akan mengubahnya dalam satuan radian. Tadi kita lihat kalau 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat. Nah, kalau 270 derajat akan sama dengan berapa radian? Berarti kita bisa hitung dengan cara 270 dikalikan dengan pi
per 180 derajat. Kita eliminasi sama-sama bagi 90. Bagi 90 akan sama dengan 3/2 pi radian. Bentuk pi di sini tidak perlu kita ganti lagi ya, tetap dalam bentuk pi. Jadi hasil akhirnya akan jadi 3/2 pi radian. Oke, Bu. Jadi tetap ditulis pi aja gitu ya, Bu? Iya, tetap ada pi-nya. Untuk 1A, ada yang mau ditanya nggak? Tidak, masih Tidak. paham. Kita lanjut yang B ya. Nah, yang B juga sama kayak yang A. Berarti tinggal 330 derajat dikali pi per 180 derajat. Hasilnya kita sama-sama eliminasi dengan 30. Hasilnya 11/6 pi radian. Untuk nomor 1, yang A dan yang B, apakah ada yang ditanya? Insya Allah paham, Bu. Enggak, Bu. Paham, Bu. Oke, paham ya. Paham, Bu. Kita lanjut ke nomor 2. Kalau nomor 1 tadi mengubah derajat ke radian, nomor 2 kebalikannya, mengubah radian ke dalam bentuk derajat. Coba ya, 1/2 pi radian akan sama dengan berapa derajat? Berarti 1/2 pi sama dengan 1/2 dikali 180 derajat. Tinggal kita kali 1/2 dengan 180, hasilnya sama dengan 90 derajat. Untuk nomor 2A, apakah ada yang ingin ditanya? Tidak, Bu. Tidak ya. Kita lanjut yang B. Itu berarti mau tinggal dikali 180 aja ya, Bu? Iya, benar Ella. Dikali dengan 180. Pi-nya tidak usah dibawa lagi ya. Pi-nya diganti dengan 180 derajat. Oke, Bu. Nah, kita lanjut ke 3/4 pi radian. Berarti caranya juga sama dengan nomor 2 yang A. Berarti 3/4 dikali 180 derajat. Hasilnya 135 derajat. Untuk nomor 2 yang A dan B, apakah ada yang ingin ditanya? Insya Allah. Saya enggak, Bu. Tidak ada yang ingin ditanya ya? Paham. Sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Ya, oke. Kalau sudah paham semua, kita lanjut ke materi selanjutnya. Karena tadi kita sudah membahas tentang satuan-satuan sudut, 3 satuan sudut. Coba Ibu tanya lagi, 3 satuan sudutnya apa aja? Yang pertama, Derajat, derajat. Setelah derajat, Derajat, radian, 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 putaran ya? putaran. Iya benar, yang ketiga Putaran. tentang putaran. Oke, kita lanjut mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ibu tanya dulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita kan mau bahas trigonometri pada segitiga siku-siku. Pengertian segitiga siku-siku itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak pengertian segitiga siku-siku? Siku-siku 90 derajat kan ya, Bu? Iya, benar. Siku-siku itu sudut yang nilainya besarnya 90 derajat. Kalau segitiga Berarti siku-siku, segitiga siku-siku itu berarti segitiga yang memiliki sudut 90 derajat, Bu. Salah satu sudutnya 90 derajat. iya benar sekali Syifa dan Ella, benar-benar. Jawaban dua-duanya benar. Ibu lengkapi ya. Jadi, sebuah segitiga siku-siku adalah sebuah segitiga yang memiliki salah satu sudut yang besarnya siku-siku atau besarnya 90 derajat.
Ya, sampai sini ada yang mau ditanya tentang pengertian segitiga siku-siku? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan bahas perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga siku-siku, kita lihat segitiga siku-siku ABC. Kelihatan ya gambar segitiganya. Ya, Bu. Dimisalkan sudut CAB besarnya alfa. Dan sudut ABC besarnya beta. Dan sudut ACB besarnya gamma. Sebenarnya gamma ini sebesar 90 derajat. Ini besar sudutnya. Terus dimisalkan lagi, kalau panjang AB itu sama dengan C, panjang sisi AC itu B, dan panjang sisi BC itu adalah A. Ini unsur-unsur dari segitiga ABC yang Ibu tampilkan di layar. Sampai sini ada yang mau ditanya? Garis AC sama BC ini selalu tegak lurus ya, Bu? Iya, benar. Garis AC dan garis BC-nya tegak lurus. Benar sekali. Dan membentuk sudut 90 derajat. Oke, Bu. Setelah kita bahas tentang segitiga siku-siku, kita ingat-ingat lagi nih, kalau segitiga siku-siku, kita bisa pakai satu teorema, yaitu teorema Pythagoras. Sudah pernah dibahas ya. Sudut C-nya itu akan sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, panjang C atau hipotenusa atau sisi miring segitiganya akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan sisi tegak lainnya, misalkan A akan sama dengan hipotenusa dikurangin sisi tegak lainnya, dan yang B akan sama dengan hipotenusa kuadrat dikurangi sisi tegak lainnya kuadrat. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kita bahas tentang segitiga siku-siku dan teorema Pythagoras. Insya Allah enggak, Bu. Nah ya, udah paham berarti ya? Paham, Bu. Kita lanjut ke perbandingannya. Nah, perbandingan pada segitiga siku-siku ini bisa kita buat sebagai jadi perbandingan trigonometri. Kita misalkan, kita ambil sudutnya yang B, atau beta, sudut beta. Maka sin beta akan sama dengan sisi di depannya dibagi sisi miring segitiganya. Kita perhatikan beta sebelah sini ya. Maka sin betanya akan sama dengan sisi di depan sudut beta, yaitu B, berbanding sisi miring segitiga, yaitu C. Maka sin betanya akan sama dengan B per C. Paham ya? Paham, Bu. Ini kalau Ibu bilang sin beta. Kalau Ibu tanya tentang sin alfa, berarti besarnya berapa kalau sin alfa? Berarti demi. Berarti A per C. C bukan, Bu. Iya, benar sekali semuanya. Sama dengan A per C. Sisi di depan sudut alfa, yaitu A, dibagi sisi miring segitiga, yaitu C. Untuk sin beta sudah ya. Setelah sin beta akan kita dapatkan dengan cos beta. Nah, cos beta itu samping dibagi miring. Samping, misalnya sudut beta sini, sisi di samping beta adalah A, dibagi sisi miring segitiga, yaitu C. Berarti A per C. Begitu juga dengan tan beta. Kalau tan beta itu sama dengan depan dibagi samping. Berarti di depannya itu sama dengan B, di sampingnya sama dengan A.
Berarti tan beta adalah B per A. Sin, cos, tan. Apakah ada yang ingin ditanya? Tidak, Bu. Tidak ya. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Nah, tan beta ini juga bisa kita hitung dengan cara sin beta dibagi cos beta. Hasilnya akan sama dengan B per A. Setelah kita bahas sin, cos, dan tan, kita akan bahas tentang kotangan, sekan, dan kosekan. Pengertian dari kotangan itu sebenarnya akan sama dengan 1 per tan beta. Sekan beta sama dengan 1 per cos beta. Kosekan beta akan sama dengan 1 per sin beta. Kotangan 1 per tan, sekan 1 per cos, kosekan 1 per sin. Coba kita lanjut untuk kotangan beta, berarti nilainya akan sama dengan, kalau tadi tangan depan per samping, kalau kotangan tinggal dibalik aja penyebut dan pembilangnya. Berarti kotangan beta sama dengan samping per depan. Samping per depan, berarti sampingnya sudut beta adalah A, dibagi depannya sudut beta, sama dengan B. Maka sama dengan A per B. Lanjut untuk sekan beta, 1 per cos, atau dengan miring per samping, berarti miringnya dari sudut beta, sisi miring segitiganya adalah C, sampingnya sudut beta adalah A. Maka sekan beta akan jadi C per A. Terakhir, mengenai kosekan beta, itu sama dengan 1 per sin, atau bisa kita ganti dari sinnya tadinya depan per miring, karena 1 per sin, jadi miring per depan. Tuh, kita lihat lagi segitiganya. Sudut beta, miring segitiganya adalah C. Di depan sudut beta adalah sisi B, berarti C per B. Untuk kotangan, sekan, dan kosekan, apakah ada yang ingin ditanya? Dia, Bu. Berarti kalau misalnya kotangan alfa, berarti sepersen alfa ya, Bu? Tergantung sudutnya. Iya, benar. Tergantung sudut yang dilihat dari segitiganya. Kalau alfa, berarti jadi alfa. Benar sekali, Nadia. Yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanya? Ya, Tidak ada ya. Kita lanjut materi selanjutnya tentang mengenai contoh soal. Kita lihat baik-baik ya contoh soalnya. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di C, yang panjang A-nya itu sama dengan 4, panjang B-nya sama dengan 3. Yang ditanya, tentukan panjang sisi C, tentukan nilai perbandingan trigonometri sudut alfa. Nah, kita coba gambar segitiga siku-sikunya dulu. Segitiga ABC. Terus panjang sisi C-nya itu kita anggap sebagai hipotenusa. C-nya hipotenusa. BC-nya itu sebagai panjang A. AC-nya itu B, yaitu 3, dan BC-nya 4. Kalau kayak gitu, kita bisa ngitung nilai C-nya nggak? Bisa. Pakai Pitagoras ya, Bu? Iya, benar, Ella. Bisa pakai Pitagoras. Berarti C-nya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5. Berarti panjang AB atau panjang sisi C-nya akan sama dengan 5. Pembahasan poin A berarti sudah ya. Panjang sisi C-nya adalah 5. Untuk poin A sudah paham? Sudah, Bu. Bu. Nah, lanjut.
kita hitung tentang perbandingan trigonometri. Kalau perbandingan trigonometri berarti tadi yang sudah kita hitung ya. Ibu buka lagi slide-nya. Sin, cos, tan, kotangan, sekan, dan kosekan. Kita hitung masing-masing nilainya. Sin alfa. Sin alfa itu kan tadi depan dibagi miring. Ini Ibu geser aja. Depan dibagi miring, berarti 4 per C. C-nya itu adalah 5, jadi sinnya 4 per 5. Cos-nya berarti samping dibagi miring, atau B per C sama dengan nilai B-nya 3, C-nya 5. Jadi 3 per 5. Begitu juga tan alfa sama dengan depan per samping, A per B, yaitu 4 per 3. Lanjut ke kosekan. Tadi kan kosekan itu pengertiannya 1 per sin. Bisa kalian hitung dengan C per A atau miring per depan, 5 per 4, atau bisa kita lihat langsung aja dari sinnya. Sinnya kan 4 per 5. Maka otomatis kosekannya akan kebalikannya, 5 per 4. Sekan alfa. Tadi rumus sekan itu sama dengan 1 per cos. Berarti bisa kita hitung dengan miring per samping, 5 per 3. Bisa kita lihat langsung dari cosnya, kita tukar penyebut dan pembilangnya. Jadi 5 per 3. Begitu juga dengan kotangan, 1 per tan, berarti samping per depan sama dengan 3 per 4. Sampai sini ada yang mau ditanya dari contoh soalnya? Ya, Bu. Insya Allah enggak, Bu. Berarti sudah paham ya tentang sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan. Coba kita review materi yang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalau Ibu tanya sin alfa, berarti rumusnya apa? Depan miring ya, Bu, tadi? Iya, benar. Depan per miring. Kalau Ibu tanya kosekan, itu berarti rumusnya apa? Kosekan. Kosekan itu tadi Sin. samping ke miring. Berarti miring. Miring. Kosekan tadi 1 per sin. Kosekan 1 per sin. Miring per depan. Ya, miring per depan. Berarti sudah paham ya semua materi yang mengenai perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nanti ininya rumus-rumusnya bisa kalian dipelajari lebih lanjut lagi di rumah masing-masing. Bu. Ibu. Oke, berarti tidak ada pertanyaan ya dari materi mengenai sudut, satuan sudut, dan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Tidak ada yang ingin ditanya? Ibu berarti tuh harus tahu panjang sisinya ya, Bu ya? Iya, benar. Untuk mengetahui perbandingan trigonometrinya, kita harus tahu semua sisi pada segitiga siku-sikunya. Atau kalau misalnya yang ditanya lebih spesifik, misalnya ditanya cuman sinnya aja nih, sin alfa. Kamu ingat lagi, sin alfa kan rumusnya tadi depan per miring kan? Berarti kamu cukup tahu sisi depannya sama sisi miringnya aja. Kamu nggak tahu sisi sampingnya juga nggak masalah. Jika yang ditanya hanya nilai sin-nya saja. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, jika tidak ada yang ditanya, kita tutup pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.